kan istilahnya orang itu menanyakan tentang takdirnya. Ya dah, saya sesuatu yang terjadi atau itu sesuatu yang terjadi sudah ditulis. Dia kan punya keyakinan di dalam hatinya seperti itu kan itu. Intinya kan seperti gambaran-gambaran seperti ini. Misalkan seseorang pencuri, dia disidang terus dia bilang sama Pak Hakim, maaf Pak Hakim, saya ini lahir sudah ditulis di sananya menjadi pencuri, saya ditakdirkan jadi pencuri, saya ditakdirkan jadi gini, saya mencuri, saya ditakdirkan ditangkap polisi dan lain-lain. Itu sudah takdir saya karena kehidupan saya kan rezeki, mati dan lain-lain itu kan urusannya Allah. Kadang kan orang bilang gitu, rezeki kita, jodoh kita, mati kita kan dari Allah. Rezekiku dari maling kan aku mencuri, saat itu kan aku sudah ditulis, kenapa saya dihukum? Seandainya maling seperti itu, pasti hakimnya jawabnya seperti ini, saya ini ditakdirkan jadi hakim. Nah itu, kamu jadi pencuri, aku jadi ditakdirkan ke hakim. Palune dilempar ke orang tersebut, kalau dia dipukul, lu kok bapak hakim mukul palu pada aku, tidak di meja, dok dihukum. Saya ini dituliskan dari sana bahwa hari ini saya melempar palu kepada kamu. Terus gimana jawabnya? Kan konyol-konyolan itu namanya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi urut-urutannya. Kita berulang lagi terhadap corona. Corona kan virus yang mematikan. Orang yang tadi berbicara tentang begini, mati hidup itu urusan Allah dan sudah ditulis di sananya. Kalau umurku panjang sampai 100 tahun, aku ora bakal mati dengan corona. Kan gitu. Aku enggak perlu pakai masker, enggak perlu cuci tangan, enggak perlu mandi, enggak perlu bersihkan dulu. Aku pergi kiri. Kan gitu. Seandainya orang itu saya tanyai begini, itu ada ular kobra. Tahu? Coba pegang. Aku tidak mau nanti digigit mati. Loh, kalau kamu ditulis umurmu 100 tahun, kamu tidak bakal mati. Harus kamu pegang. Pastikan kamu tidak mau. Alasanmu itu ular berbahaya. Kalau menggigit bisa membunuh orang. Kan gitu. Kalau kamu ditulis umurmu 100 tahun, kenapa takut? Kan takdirmu kamu tidak tahu. Kalau takdirmu itu digigit ular kobra apa tidak? Tahu tidak? Tidak tahu. Aku menakdirkan kamu digigit ular kobra. Gimana berani ya kamu? Saya suruh gigit ular kobra, pasti kan kamu tidak mau. Nah, itulah zaman Rasul juga pernah ada. Zaman Rasul itu ada taun itu wabah yang seperti sekarang ini, corona. Nah, itu pun Rasul menganjurkan kalau ada suatu wabah di suatu negeri atau kota atau desa lah, jangan datangi wabah tersebut. Dan apabila daerahmu terkena wabah, kalian jangan keluar dari area tersebut. Jadi intinya seperti ini, kamu jangan sekali-kali terus berbicara seperti itu. Intinya seperti ini, apapun yang membahayakan kau harus masih mengamankan diri. Rasul sendiri saat perang, dia juga pakai baju perang, pakai pedang. Waktu Muslim dimusuhi kaum jahiliyah dan lain, dia pakai pedang. Rasul tidak seperti ini, aku kan nabi, kalau aku ditakdirkan umurku sekian, aku tidak perlu pakai pedang, aku perlu jalan. Kalau aku takdirku belum terbunuh atau belum mati, kan tidak seperti itu. Harus seseorang diwajibkan berusaha. Di dunia ini manusia itu penuh cobaan, diuji kemampuan keimanannya. Sama zamannya Nabi Musa juga gitu. Nabi Musa pun dikejar-kejar zaman Fir'aun. Kejar-kejar, dia melarikan diri karena pasukannya Nabi Musa sedikit, Fir'aun banyak, dia melarikan diri sampai dia membelah lautan pakai tongkat. Dia masuk di situ, dia pergi untuk menang, lari untuk menang. Tidak terus begini, aku tak lawan, kalau umurku nanti panjang, ditakdirkan panjang Allah, kan aku harus, apalagi Nabi Musa kan bisa bertemu Allah langsung, bisa berbicara dengan Allah langsung, tidak melalui malaikat Jibril, dia langsung kepada Allah bisa. Itu Nabi Musa. Lah, kenapa dia tidak berbicara sama Allah, aku ditakdirkan umurku berapa, tidak seperti itu. Dia tetap berusaha lari, cuman saat mendekati pantai diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke pantai.
setelah ke lautan terbelah, Nabi Musa beserta pasukannya menyeberang. Setelah sampai pinggir sana dikejar sama Raja Fir'aun dan pasukannya, laut pukul lagi, akhirnya Fir'aun tenggelam. Jadi Nabi Musa itu pergi untuk menang. Itu bukan hanya Nabi Musa saja, nabi-nabi lain juga seperti itu. Ada perintah-perintah, kalau ada hal-hal yang berbahaya jangan diterjang. Sama seperti orang muslim juga banyak sih. Kalau takdirku umurnya panjang, aku tidak masalah. Aku juga pergi kemana tidak perlu pakai masker, tidak perlu mandi, tidak perlu bersih-bersih. Kalau ditakdirkan seperti itu tidak bisa. Harus kita berjaga diri untuk mengamankan. Kecuali satu, orang gila itu dia tidak berpikir makan bersih dan lain-lain, karena dia pikirannya yaitu keyakinannya di dalam hati, aku yakin. Orang gila kan tidak pernah itu makan cuci tangan terus pakai ini sanitizer atau apa itu, terus pakai disinfektan semprot-semprot. Dia makan kotor-kotor tapi dia sehat. Aku yakinnya terlalu tinggi bahwa dia berjalan juga begitu, di jalan saenake dhewe, dia jalan, ada mobil nyebrang jalan, dia yakin aku nggak bakal ditabrak. Tapi ada juga orang gila yang ditabrak mobil. Kita tidak bisa mengikuti seperti orang gila tersebut. Orang gila tersebut kita ikuti tidak bisa. Kita kalau umurku nanti 100 tahun aku nggak apa, aku naik sepeda motor atau mataku terpejam, aku ya ditabrak bis atau ditabrak truk, nanti tetap mati ditabrak. Tidak bisa seperti itu. Jadi intinya tentang takdir yang ditanyakan temanmu itu yang dia tidak memahami tentang apa yang dimaksud dengan takdir. Takdir itu memang ada takdir, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita sakit ya harus berobat, jangan terus kita sakit, aku sakit. Kalau aku ditakdirkan umurku 100 tahun, aku kan tidak bakal mati, jadi aku nggak perlu berobat. Tidak seperti itu. Kalau begitu temanmu kasih tahu, misalnya punya teman seperti itu, kamu tidak sama kan. Kalau ditakdirkan umurmu 1000 tahun, kamu kan hidup terus, badanmu kurus hidup. Tahu tidak berani dia seperti itu, tetap dia makan pasti. Nah itu namanya makan tadi, berusaha untuk hidup kan gitu, berusaha untuk hidup, berusaha dirinya sehat. Ya sama saat adanya corona, kita juga berusaha untuk sehat, umur kita lebih panjang dan lain-lain. Kita tetap berusaha. Kita tidak tahu entah kita matinya kita di mana, matinya kapan, di mana, dikubur di mana, kita tidak tahu. Yang jelas ada hal-hal yang berbahaya seperti corona dan lain-lain, kita harus hindari, dan lain-lain kita harus kebersihan, sering berwudu dan lain-lain. Itu kan tujuannya untuk kebersihan biar kita tidak kena penyakit. Intinya kan seperti itu. Nah masalah tadi berbicara takdir, orang tidak mau bekerja, aku kan rezeki sudah ditulis Allah. Apakah aku tidak perlu kerja? Kalau aku di rumah, kalau aku sudah dapat rezeki kan bisa. Tidak seperti itu. Manusia harus berusaha semaksimal. Sama jodoh. Ada orang bilang jodoh, rezeki, mati urusannya Allah, sudah ditulis. Dia tidak usah kumpul lah sama laki-laki, tidak usah kumpul perempuan. Dia duduk di rumah. Kalau nanti jodohku si A kan nanti si A hadir di sini. Kalau jodohku si B kan nanti si B jadi si C. Tidak seperti itu. Dia harus berusaha mendekati kepada si A. Oh akhirnya kenal, akhirnya jodohnya itu. Dia harus mendekati si B. Oh akhirnya kenal, jodohnya itu. Jadi orang tidak bisa terus, oh ini aku harus ditakdirnya seperti ini. Kita harus berusaha dan tetek mengek. Kita harus berusaha untuk menjalani apa. Nah aku kan sudah bilang di dunia itu adalah ujian. Jadi penjara seperti penjara bagi orang muslim. Jadi kita itu ujian, semata-mata kita diuji keimanan kita sampai mana supaya kita lulus ujian. Kan intinya seperti itu. Paham ya Pak ya? Ini masalah tentang takdir.